Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di minggu yang baru ini? Hari ini saya mau ngasih salah satu game yang bisa menjadi icebreaker untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswi kita di rumah. Dan permainan ini bisa dimainkan dari tingkat PAUD loh Bapak Ibu sampai dengan SMA. Namanya adalah puzzle. Kita pasti kenal dong ya semua tentang apa itu puzzle. Nah, salah satu rekomendasi puzzle yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu ini adalah imopuzzle.com. Jadi Bapak Ibu ketikkan imopuzzle.com. Nah, ini adalah beranda awalnya. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu akan login. Ini saya sudah login, jadi ada gambar orang di sini. Loginnya boleh pakai akun belajar Bapak Ibu. Karena di sini pakainya hanya Google, jadi atau Google dan Facebook. Jadi Bapak Ibu bisa login dengan akun Facebook ataupun login dengan Gmail. Gmailnya boleh Gmail sekolah, Gmail biasa, ataupun juga pakai email yang dari pemerintah, belajar.id. Nah, ini untuk membuat puzzle-nya, saya suka membuat puzzle di sini karena salah satu kelebihan puzzle dari IMO Puzzle ini adalah bisa membuat beragam bentuk. Jadi tidak hanya puzzle yang gambar saja, tapi juga ada puzzle yang berbentuk animasi. Kemudian selain itu, untuk membuat puzzle ini juga dia memiliki pilihan mode gamenya. Jadi bisa seperti misteri gitu ya. Kemudian ada juga yang matematika, ada yang memindahkan begitu. Kemudian ada yang karena sekarang lagi COVID, ada yang ada kuman-kumannya dan sebagainya begitu, dan menurut saya ini sangat bagus. Nah, kalau kita akan membuat, kita punya pilihan tingkat kesulitannya, bisa dipilih dari yang mudah hingga yang sulit. Nah, jadi kalau easy itu hanya 9 piece, jadi hanya 9 potongan saja. Nanti kita coba yang 9 dulu ya. Nah, Bapak Ibu untuk membuatnya, kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar sendiri, Bapak Ibu bisa pilih insert dari My Picture ini. Tapi kalau misalnya hanya ingin memberi kepada anak-anak menggunakan apa yang sudah disiapkan oleh situs ini, silahkan. Misalnya saya pilih dari sini ya, kita buat lihat satu-satu. Nah, ini ada potongan-potongan gitar nih. Oh, misalnya saya nggak suka yang ini, boleh kita pindah yang lain? Ini rekomendasi yang mungkin disuka. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa salah satu kelebihan dari situs ini adalah dia menyiapkan potongan gambar tetapi yang animasi, yang bergerak. Nah, dua ini ya bergerak. Nah, kalau misalnya tidak ada pilihan di sini, kita pindah lagi ke yang lain. Nah, ini justru galerinya lebih banyak. Tinggal Bapak Ibu pilih, dan ini saya lihat bahwa di galeri ini gambar-gambarnya setiap detiknya tuh dia berubah. Jadi hari ini misalnya sekarang saya kasih ke Bapak Ibu bentuknya begini. Nanti kalau Bapak Ibu buka pasti tidak seperti ini karena dia menambah koleksi jadi sangat banyak. Tinggal kita pilih kita mau yang mana. Kalau mau yang olahraga silahkan ya. Kemudian yang untuk anak-anak silahkan. Ini yang animasi yang tadi saya sampaikan. Lalu ada tentang hewan-hewan ya, boleh dipilih. Nah, misalnya hari ini nih saya akan memilih yang landscape ini ya, saya akan pilih. Nah, ini potongan gambar-gambar yang akan kita buat. Ini banyak sekali Bapak Ibu, ini kursornya belum nyampe bawah. Oke, karena saya suka suasana pantai, jadi misalnya saya pilih yang ini deh. Nah, ketika kita klik langsung masuk gambarnya. Ini kan easy saja ya. Jadi tingkat kesulitannya ada 12 piece gambar di sini. Kalau mau diganti ya tinggal klik-klik aja medium ya. Oke, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, kalau ini kita sudah seperti ini, ya udah Bapak Ibu tidak perlu utak-atik lagi atau mikirin gimana caranya ngaturnya, nanti langsung diatur sendiri. Nah, bagaimana agar siswa-siswi kita bisa memainkan game ini? Ya, misalnya, oke kita ada pilihan share. Nah, share di sini sangat banyak. Bapak Ibu bisa misalnya pengen nih di-share ke Facebook ya, biar orang-orang yang ada di Facebook juga ikut memainkannya. Kemudian bisa juga share di Twitter,
yang sering kita pakai ya. Kemudian ini share di WhatsApp. Kalau kita melakukan PJJ dan pengen anak-anak itu memainkan game sebelum kita belajar ataupun sesudah pembelajaran, bisa kita share di WhatsApp. Kemudian bisa juga share ke classroom kita masing-masing. Bapak Ibu yang sudah punya classroom langsung di-share saja. Kemudian bisa email ataupun juga copy link. Nah, misalnya saya akan share, saya pilih sekarang nih ke WhatsApp nih ya. Saya klik. Nah, WhatsApp-nya kita akan tujukan ke siapa gitu. Kalau misalnya mau ke grup, ya silahkan kita ketikkan grupnya. Kalau misalnya ke perorangan, ya silahkan kita ke perorangan. Nah, misalnya saya akan men-sharekan, ini udah ada ya. Oke, sekarang ini sudah saya share. Ini yang di WhatsApp. Nah, sekarang kalau dibuka nih ya Bapak Ibu, kita lihat. Oke, kita start. Iya. Nah, seperti ini potongannya. Nah, kalau kita mau mainkan, tinggal ditarik-tarik. Nah, seperti itu. Jadi, potongannya bagus ya Bapak Ibu. Ini untuk mode di komputer. Kalau mode di ini juga beda. Di apa, HP anak-anak itu juga berbeda. Jadi bisa bisa kita gunakan, dan ini menjadi salah satu rekomendasi bagi kita agar anak-anak itu uh, belajar dulu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya yang biasa. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Seandainya mereka akan, Bapak Ibu ingin membuat dalam bentuk yang lain. Misalnya seperti tadi, tetapi kita akan memberikan, oh saya kasih matematikanya deh, tapi yang easy misalnya ya, saya kasih yang mudah dulu. Nah, sekarang picture-nya tetap atau mau diganti boleh, silakan di-clearkan saja. Lalu kita ganti dengan kids misalnya. Nah, untuk kids ini banyak ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini aja deh. Nah, jadi gambarnya itu langsung ada di sini Bapak Ibu. Tapi untuk game modenya saya akan pilih matematika. Select gamenya juga tinggal Bapak Ibu atur aja. Misalnya mau yang gampang sampai yang paling sulit, ini bisa dipilih. Kemudian sama, nanti kalau kita share, tinggal dipilih mau kemana. Kalau mau ke uh, Google Form, ya copy linknya. Kalau mau share to classroom, langsung nanti pilih dan masuk ke classroom masing-masing. Nah, sekarang kalau kita memainkannya gimana? Bedanya dengan yang tadi apa? Kita lihat ya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi sebelum potongan-potongan itu keluar, apa, ada matematikanya dulu gitu. Jadi ini bisa melatih anak-anak khususnya tingkat SD, ya, SMP ataupun mungkin SMA, karena ini tingkat kesulitannya mudah, gampang. Jadi angka-angka yang diberikan juga gampang. Nah, caranya gimana? Ini tinggal diklik. Misalnya 1 tambah 9 gitu ya. Misalnya saya salahkan ya, jawabannya 5. Lalu kita klik. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa terbuka. Tapi kalau misalnya kita ketikkan benar, berarti potongan satunya ini sudah muncul ya. Nanti kemudian kita lanjutkan, misalnya 3 tambah 8. Nah, seperti itu. Jadi semakin Bapak Ibu siswa-siswa kita mengerjakan dengan benar, maka akan muncul potongan-potongan gambar ini yang nantinya akan mereka susun. Nah, demikiannya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita membuat sebuah game untuk anak-anak sambil mereka menyusun puzzle, ini otak mereka, tetapi juga mereka belajar untuk mengerjakan matematika. Dan ini menurut saya situs rekomendasi yang pas banget untuk Bapak Ibu dan juga saya sebagai guru, bagaimana kita memberikan game kepada anak-anak, tetapi sekaligus juga mengajar mereka matematika, dan ini bagus sekali. Silakan digunakan ya Bapak Ibu, selamat mencoba dan sampai ketemu lagi. Selamat pagi.